Menurut lo financial freedom itu apa sih? Financial freedom ya. Dari lo dulu, Gimana? Zak. Iya, financial freedom tuh kayak misalkan kayak lu ke klub buka botol kan nanya angka itu udah freedom gitu. Itu gue sepakat. Itu udah free, kayak lu datang gua setuju. set Mas Jameson. Kalau lu mesti kayak Mas Jameson berapa? Itu lu belum freedom, bener. itu lu belum freedom. Kalau financial freedom mesennya nggak Jameson, McKellen bro. Michael, itu udah lebih freedom lagi freedom tuh, lagi, terlalu freedom. iya. Tetap Atau kayak kasih- ngomongnya, bro malam ini kemana gitu kan? Iya. Ngajak. Karena lu belum bisa ngeluarin duit sebanyak itu kan? Belum. Kalau menurut lo apa, Fit? Financial freedom. Financial freedom, lu mau beli barang udah nggak usah lihat harga lah. Jadi lu tinggal tunjuk aja. Tunjuk aja. Iya. Lu nih Lexus berapa? 2M, ya udah ambil kayak Arif Muhammad lah tuh. Atau Iya. bahkan udah nanya Armo Lexus tuh. berapa? Gue mau Lexus. Iya. Oh iya, nggak pernah ya, benar. Iya. Dan lu kalau beli GrabFood tuh kan ada yang pilihan ekstra tuh. Nah, kalau lu lebih banyak yang di checklist, lu freedom lu. Iya, Kalau ini benar. cuma extra barbecue sauce 1, lu iya, belum benar, freedom. belum Lu freedom. berarti belum Kalau lu freedom. masih ngelihat yang near me, terus apa namanya? Kalau ngirim ada harganya apa enggak, itu belum ya berarti ya? Iya, belum. Kayak kemarin Apalagi udah ngelihat menunya, lihat promonya ada apa enggak dulu kan? Iya, Itu belum berarti itu ya? belum. Kayak waktu itu gue ada temen gue yang IPK-nya kecil ya pas kuliah ya. Dia termasuk yang rendah kan. Kemarin gue seneng banget ketemu sama dia di bandara. Dia antrian Silverbird. Gue bilang kayak, wah lu freedom lu, gokil lu. Lu ngantrinya Silverbird gitu maksudnya kan. Walaupun IPK kecil ya? Walaupun IPK kecil. Tapi Berarti sukses nggak bisnis ngaruh. sekarang. Tapi sukses gitu. Walaupun pas Silverbird nyampe, ternyata Bluebird biasa kan. Terus gue bilang, kata lu Silverbird. Yang nyetir manusia silver ternyata gitu. Nah ya, bercanda ya Silverbird. Enggak. Silverbird Tapi- asli dia, Silverbird asli. gitu. Itu menurut lu berdua Financial tentang freedom. apa itu financial freedom. Iya. Cuman menurut lu pribadi financial freedom tuh perlu nggak? Atau ya menurut gue duit gak penting gitu. Yang penting gue hidup aja. Financial freedom sih, ya Penting sih penting menurut banget gue. ya, penting banget ya. Menurut lu kenapa, Za? Karena ya ternyata memang apa ya kita pikiran juga mungkin lebih tenang ketika ada Pasti, financial freedom pasti. kan, dan juga pertemanan juga lebih akur gitu. Iya. Kalau misalkan belum freedom kayak kemarin lu ngambil franchise, Benar, itu lu yang benar, pesen benar. ya kan lu yang mau tapi nah Iya, itu pertemanan belum freedom tuh. Iya, Lagi iya. split bill lu kurang gocap, mana lu belum transfer gue kan gak enak di Iya, pertemanan. Itu dihitung-hitung juga tuh. Dihitung-hitung Dan kalau tuh. financial freedom tuh lu kalau mau bayar makanan rebutan bro. Nah itu freedom Benar. Mbak, itu Gue aja yang bayar itu gitu. tingkat tinggi Benar. tuh, tingkat tinggi Bukan tuh. beda kayak ya? dompet gue ketinggalan nih. Iya, Jadi bukan. sama-sama berdebat tapi perdebatannya beda, Beda, ya? beda kelas. Iya, iya, Sebenarnya iya, sama-sama iya. berdebat ya. Sama-sama berdebat tapi beda. Kalau menurut lu, Fit, selain yang barusan nih, selain ya lo tinggal apa aja tunjuk, selain itu apa lagi menurut lo? Kenapa penting financial freedom? Financial freedom, kalau lu udah financial freedom, lu bangun pagi gak usah pakai alarm bro. Mm-mm. Oh, make sense. Iya, karena lu bebas, nggak ada yang ngatur-ngatur. iya, iya. Benar. Lu terserah nih. Iya. Lu meeting juga lu yang ngatur. Iya, Project iya. lu yang ngatur. Kalau project jam 7, gue gak mau ngambil. Kalau jam 1 siang boleh deh gue ambil gitu. Ya, financial freedom itu, financial freedom itu. Soalnya Lu orang bebas yang butuh milih. lu ya. Iya, bukan orang butuh gue juga sih. Mm-mm. Maksudnya gue jadi punya pilihan, gue butuh duit ini atau enggak. Iya, kayak lebih mahal waktu gue tidur nih dibandingin Iya, gue harus bangun iya, di jam iya. 7 pagi gitu. Berarti at least satu masalah terselesaikan Terselesaikan lah ya, kalau dengan punya uang duit. gitu. Kayak gue Iya. pernah dengar kalau nggak salah dari siapa ya, kayak 10 juta sama 100 juta itu rasanya jauh, tapi 10 triliun sama 100 triliun tuh rasanya bisa sama katanya Iya. gitu. Sebenarnya kalau lu udah lewat angka tertentu, pertambahannya udah nggak berasa sih. Mm-mm. Kayak misalkan lo nyaman dengan pengeluaran 100 juta sebulan. Ya. Lu mau punya penghasilan 10 miliar juga hidup lu gak berubah bro, kayak gitu. Bener sih. Tidak Iya berubah sih. bener sih. Udah ya. nggak berubah. Iya. Tapi gimana caranya ke situ ya? Itu yang susah kan? Gimana cara beli 10 Iya. miliar sebulan? Tapi kalau lu, Fit, lu dapat pemikiran kayak, oh, gue harus melakukan A, B, C, D, E, F, G untuk gue nyampe di level ini. Specifically dalam keuangan lah ya. Iya. Itu lu dapetin pemikiran itu tuh gimana? Apakah lu baca buku atau dari orang tua atau dari lingkungan lu gitu? Oke, kalau gue tuh kebanyakan otodidak bro. Jadi gue kan Oke. suka berteman. Mm-mm. Jadi gue tuh percaya kalau gue harus belajar sama orang yang levelnya di atas gue. Sepakat. Jadi gue tuh suka networking, gue suka ketemu pengusaha-pengusaha yang lebih hebat dari gue. Iya, iya. Karena kalau misalkan kita berteman dengan orang yang sama level kayak kita nggak berkembang dong. Iya Kan? bener. Kan ada penelitian juga kayak waktu itu. Lu adalah hasil dari 5 orang terdekat lu. Iya, benar. Oke. Jadi gue berusaha kalau gue mau belajar bisnis, ya gue cari circle bisnis. Iya, Gue mau oke. belajar keuangan, gue cari circle keuangan. Jadi mostly dari teman ke teman aja belajarnya. Lo sempet bilang lo memulai karir lo ini dari Iya. pas lo SMK. Bener. Terus lo bilang lo ketemu sama pebisnis-pebisnis ataupun orang-orang yang emang into dalam hal keuangan lah. Iya.
Gimana caranya lu seorang anak SMK Nah, itu juga di bisa pikiran masuk gua ke tuh. link orang-orang kayak gitu? Apakah mereka lagi di kafe terus lo kayak, oh gimana nih, gimana? gitu. Kan lo gak bakal Siapa nih diterima, bocah? kan lo gak bakal Bener. diterima kan kayak gitu Jadi kan. awalnya waktu gua SMK, emang gua nggak punya network. Jadi bangun semuanya sendiri lah, bangun semua sendiri sampai gua bikin konten di sosial media. Oke. Nah, ketika konten gue mulai rame, personal branding gue mulai naik, orang kenal gue, baru network gue tuh banyak gitu loh. Berarti lo SMK udah ngonten? Bukan. Jadi gue mulai banyak network tuh 2020-2021 lah. Oke. Waktu gue mulai konten. Oke. Sebelum itu ya banyak belajar dari buku, tapi kan gak efektif bro. Kalau lu belajar dari buku, semua orang tahu ilmunya gitu. Iya, tapi prakteknya gimana? Nah, ilmu yang paling mahal tuh sebenarnya ilmu yang gak banyak orang tahu. Iya Kayak sih. Bener gimana kan? tuh? Apa? Kayak gimana tuh? Ya kayak misalkan kalau kita investasi gitu kan, mungkin orang taunya cuma investasi di deposito aja misalkan. Oke. Padahal kan ada investasi lain yang lebih besar kayak reksadana, Benar. obligasi misalkan. Benar. Dan biasanya orang-orang yang praktek itu udah lebih paham kayak gitu. Daripada yang baca gitu Daripada ya. orang yang baca doang Oh. kayak gitu. Nah, berarti lo mencoba untuk bertanya atau ngeling sama orang-orang yang mengerti tentang hal itu. Iya, benar. Lo tuh sebagai orang yang emang into banget sama keuangan. Iya. Lo pernah nggak ada rasa nyesel kayak walaupun mungkin nggak gede ya nominalnya, Iya. tapi pas lo beli, udah selesai beli nih, aduh, tahu gitu gue nggak usah beli lagi barang ini. Oke. Pernah nggak lo ngerasa kayak gitu? Entah barang, entah itu mungkin apa gitu. Atau lu sudah memprevent hal itu dengan sebelum beli emang lu udah mikir 1000 kali buat beli itu? Oh, gue orang yang kalau sebelum beli barang tuh mikir 1000 kali. Jadi oke. walaupun gue punya uangnya, gue tuh kadang suka kayak, aduh sayang deh duitnya gitu. Ya. Jadi gue jarang banget beli barang dan gue nyesel. Oke. Nah, tapi sebelum lu ngerti tentang keuangan ini, Iya. sebelum umur lu 15 tahun lah, Iya. lu pernah belanja dong, pasti dong. Oh pasti. Beli sesuatu lah. Iya. Nah, di umur lu sekarang, lu melihat lu yang sebelum umur 15 tahun, lu merasa, tahu gitu gue nggak belanja lagi gitu, pernah nggak? Nggak pernah juga. Kenapa? berarti dari dulu emang lo udah ini yang pembelanja Iya. yang ini Karena ya, gue tuh bukan berhati-hati ya. tipikal orang yang suka menyesali sesuatu bro. Oke. Karena kan gue sadar gue umur 15 sama gue sekarang level pemikirannya beda. Betul. Nih. Jadi apa yang gue beli dulu ya karena level gue dulu di situ. Jadi ya udah lo nggak apa-apa aja. Ya go aja, Iya, let it go lah. Iya, Kayak iya. gitu. Gue ya. Lalu gimana, Za? Barang yang menyesal beli ya. Atau bahkan kemarin pernah? Barang. Gue sih nyesel beli sweater ini gue nyesel. Agak. Nggak maksudnya. Gue apa ya? Gue mungkin sama ya. Gue jarang beli barang gue kayaknya. Oh. Gue paling kayak subscribe apa gitu kan. Maksudnya beli barang fisik. Kayaknya umur di atas 20 tuh udah yang worth it doang gitu kayaknya gue rasain nih. Oh, menurut lo udah di tahap itu? Ya antara gue perlu banget atau emang gue suka banget dan gak mungkin ada penyesalan gitu kayaknya ya. Apa barang yang lo menurut, atau bukan barang, sesuatu yang lo beli, udah beli dan lo merasa lo suka banget sama itu? Gue kalau gak salah itu soundcard dari 2019 sampai sekarang masih aman, gak ada kendala, gak ada rusak-rusak gitu yang gue. Soundcard buat ini ya, buat ngerekam ya? Buat ngerekam ke laptop itu sampai sekarang masih gue pakai. Gue kayak anjir tuh best per stage. Udah harganya juga murah itu mana. Masih kalau sampai sekarang gitu. Cuman lu berarti orangnya jarang belanja? Gue jarang belanja barang kayaknya gue. Menurut lo kenapa lo selain lo merasa nggak perlu gitu ya? Iya. Apa yang membuat lo nggak pengen belanja? Karena kan hitungannya lu jadi hemat dan gak boros kan? Iya, gue mungkin kayak Jameson tadi gue lumayan sering soalnya ibaratnya. Dan gak nyesel tapi? Gak nyesel, tapi gue menghiburnya gini kayak nggak apa-apa deh agak boros di sini toh gue nggak pernah shopping, gue nggak hobi motor, gue nggak. Tapi bayarin cewek hobi nggak? Apa? Bayarin cewek hobi nggak? Bayarin cewek, lo gue pikir kewajiban. Gak. Canda lagi ya teman-teman. Gak. Bayarin cewek masih standar lah, maksudnya kayak bayarin makan masih oke lah gitu. Lu kan tadi selain mikir 1000 kali dulu, apakah lu pengen banget beli barang ini apa enggak gitu ya? Selain itu lu ada kayak cara-cara yang menurut lu ini kayaknya orang-orang perlu deh punya mindset kayak gue biar tetap hemat gitu. Oh, wah cara gue ekstrim bro. Gimana tuh? Gak apa-apa. Gue tuh kalau beli barang, gue harus punya 10 kali duitnya dulu. Oh, gue pernah denger. Tapi yang ekstrim orang yang bilang ke gue tuh 4 kali lipat. Lu 10 tapi ya? Gue 10. Jadi gue mau beli mobil, 10? mau beli apapun tuh minimal 10 kali dulu. Jadi misalnya mobil 100 juta nih. Iya, gue harus punya Abis itu lu punya duit 700 juta, lu gak mau beli tuh? Gak mau beli gue. Oh, lu 1 M dulu? 1 M dulu minimal. Mau kapanpun itu, mau 10 tahun lagi pun gak masalah. Karena emang prinsip lu kayak gitu. Karena gue udah punya prinsip ini dari 7 tahun yang lalu. Sampai detik ini masih gue pakai.
Dan itu yang bikin lu sekarang masih bertahan gitu ya. Iya, tapi kan I see. makanya gue bilang ekstrim. Iya. Mungkin kebanyakan orang 2 kali cukup. Intinya supaya lu tidak spending lebih banyak daripada yang lu punya gitu doang. Iya benar sih. Tapi itu hanya dari rekening lu atau kayak misalnya lu cuma ada cash 20 terus bayar parkir ceban lu gak mau tuh, lu harus ada dulu 100 ribu nih. Nggak, dari total aset yang gue punya. Oh, dari total aset yang lu punya. Oke. At least kalau beli barang gak minus lah ya gitu ya. Iya benar Oke, gitu. ini gue mau tanya ke lu Za. Oke. Sebagai orang yang selalu ngomongin tentang Gen Z. Nah, ini kan banyak banget orang-orang yang bilang kalau Gen Z itu kerjanya lembek. Terus mengagung-agungkan work-life balance. Tapi dengan standar mereka jadinya kayak kesannya, duh kok ribet banget sih kerja sama lu gitu. Lu banyak maunya gitu. Menurut lu realitanya terjadi seperti itu gak? Sebenarnya mungkin kalau kerja lembek gini ya, kayak ini kan di sini kan kantor ini mungkin masih lebih banyak milenial ya. Nah, kita dari sini aja bisa kita lihat tuh mereka duduknya di bangku-bangku biasa yang cenderung masih keras ininya gitu. Nah, sedangkan Gen Z kalau ngantor duduk di beanbag gitu. Nah, jadi kan wajar kalau dia juga lembek. Kursi lu adalah etos lu dalam pekerjaan, menurut gue begitu. Jadi sebenarnya bukan Gen Z yang salah, tapi perusahaan beanbag stop ngirimin. Benar. Ngirimin ke startup cukup tuh. Lu bikin Gen Z jadi lembek kalian gitu. Nah, tapi menurut gue mungkin gini ya, mungkin kalau misalkan, ini kalau serius nih ya, kayak kalau diadunya di kantor, mungkin Gen Z emang kalah menurut gua sama milenial. Tapi kalau dari rumah mau main FYP-an gitu kan, mau main saham-sahaman, sebenarnya Gen Z menang, milenial FYP ya elah. Depan kamera aja masih grogi. Benar. Jadi emang beda fieldnya aja. Beda fieldnya aja. Makanya Gen Z kalau Gen Z sukses, gue lebih banyak nemuin yang non 9 to 5 mungkin ya dibanding milenial ya. Karena emang zamannya udah geser. Benar. Kalau lu gimana Fit? Lu Gen Z kan hitungannya? Gen Z gue. Menurut lu gimana? Gue lahir tahun 2000 kan. Jadi gue ngeliat tuh zaman sekarang anak-anak umur 20-an tuh udah jauh lebih kreatif, bro. Jadi sebenarnya kalau dibilang Gen Z males, enggak juga. Tapi Gen Z tuh punya terlalu banyak option. Dari kayak gini, daripada gue kerja 9 to 5, gue bisa jadi influencer. Gue bisa bikin konten gitu kan. Mereka punya banyak option dan pekerjaannya itu udah sangat berbeda sama pendahulu generasi sebelumnya gitu. Nggak sekaku itulah ya. Nggak sekaku itu. Gue sepakat sih, banyak banget opsinya karena siapa yang nyangka dari dulu ya sekarang bahkan lu ngomong di depan kamera aja bisa dapet duit gitu. Bener. Atau bahkan nge-review film aja bisa dapet duit gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal buat generasi. Buat milenial nggak masuk akal sebenarnya. Gitu. Lu sebagai Gen Z, Fit, menurut lu tadi kan lu juga bilang lu tuh suka bergaul dengan orang yang di atas lebih, kita, di atas lu, entah skillnya, keuangannya, pengalamannya atau mungkin umurnya gitu. Tapi kalau misalkan lu bekerja sama dengan Gen Z, apa perbedaan yang lu rasain? Oh, tapi kalau mayoritas Gen Z ya, gue emang kalau kerja sama mayoritas Gen Z lumayan emosi. Kenapa? Lumayan emosi. Mentalnya. Lu merasa lu terjebak dalam badan Gen Z gak? Tapi pemikiran lu bukan Gen Z bukan, sebenarnya. Menurut gue, gimana? Karena gue didewasakan jauh lebih cepat. Karena sih orang-orang yang lu punya itu. Dan gue mulai cari duit sendiri umur gue 16 tahun. Bener sih. Jadi etos kerja gue tuh sebenarnya ngikut milenial, walaupun gue Gen Z. Jadi Gen Z tuh lebih kreatif, tapi Gen Z emang lebih malas. Oke, berarti lu ngambil beberapa aspek dari Gen Z yang bagus-bagus, dan lu dapetin dari yang milenial gitu ya. Dan Gen Z tuh mental tempe, bro. Mental tempe. Kenapa menurut lu? Maksudnya mereka kerja lambat tapi gak suka diomelin gitu. Bener. Langsung sakit hati ngepost, bos gue jahat banget. Lagi-lagi gitu. mental health ya kan? Mungkin milenial juga mental tempe, tapi kalau milenial yang orek, lu yang Gen Z yang bacem jadi lembek kan. Kalau orek tuh masih keras tuh. Iya bener. Kalau cerita mental health gue ketawa karena bener realitanya begitu. I see. Tapi kalau profesi kayak Gen Z ngelihat kayak lu ngelihat PNS gitu, atau ngelihat kayak misalkan apa ya, job-job milenial ya, manajer atau dokter gitu kan. Kayaknya udah nggak ibaratnya seagung dulu gitu kayaknya. Lu PNS di mata lu biasa aja kan? Sangat biasa. Karena kalau lu misalkan ke SMA, generasi yang bahkan di atasnya Gen Z, coba lu lihat cita-cita, nggak ada yang jawab PNS, bro. YouTuber kan? Iya. YouTuber, TikTokers gitu. Dulu juga gue pikir kayak gitu, tapi ternyata teman-teman gue yang lulus barengan sama gue gitu ya, dari kuliah, ujung-ujungnya ada juga jadi PNS, terus karyawan swasta yang kayaknya gue pikir di zaman gue tuh udah nggak valid lah. Tapi ternyata masih banyak masih aja. Ada oh iya benar, masih ada aja. Nah di lu ada tim kan pasti kan? Pasti ada. Atau rekan-rekan kerja lo lah yang masih Gen Z. Mereka masih punya pemikiran kayak gitu nggak? Dalam artian gini, masih berpikir untuk kerja untuk orang atau lebih baik kerja sendiri gitu? Kalau gue ngeliatnya sekarang Gen Z tuh lebih kerja buat belajar.
Oke. Jadi mereka kerja sama gue tuh bukan buat cari gaji, tapi buat pelajarin ilmu gue. Buat pelajarin kalau misalkan gue ada event, cara gue handle-nya gimana gitu loh. Dan gue juga push mereka bahwa someday lo jangan jadi karyawan terus. Lu bikin bisnis, ntar gue invest kayak gitu. Jadi gue pengen karyawan gue jadi partner gue someday. Kenapa menurut lu punya pemikiran bahwa tim lu ini harus jadi kayak lu nantinya? Karena kan ada beberapa aspek yang orang-orang tuh, ya kalau misalkan lu kerja buat gue, ketimbang gue nanti dapat saingan, ya gue nggak usah ngasih lu semuanya gitu. Menurut lu gimana? Karena menurut gue jauh lebih menguntungkan kalau dia udah pinter nih, daripada dia keluar jadi kompetitor gue, mending jadi partner gue. Jadi temen lu gitu ya. Iya dong. Daripada lu lawan gue, lu keluar gue invest. I see. Lu dapet duit, gue juga dapet duit. Fair. Itu solusinya ya. Solusinya kayak gitu. Kalau lu gimana Zal? Lu masih sering ketemu Gen Z yang masih ya udah gue kerja buat orang aja deh. Kayak kerja buat karena orang gini. Gen Z ya. Mungkin masih banyak orang yang ya udah gue nggak apa-apa 9 to 5 dapat duit secukupnya aja. Tapi stabil yang penting. Yang penting ya hidup enak aja gitu. Iya. Menurut standar dia masih ketemu nggak lo orang kayak gitu? Kayaknya Gen Z nggak, maksudnya lebih dream big kayak dibanding milenial ya. Kayak milenial kayaknya tuh kayak secukupnya nggak apa-apa. Udah gue abis itu ntar gue nikah terus gue punya anak 2. Kayaknya udah begitu-begitu aja. Tapi kalau Gen Z kayaknya masih kayak anjir gue pengen jadi misalnya PNS pertama yang followersnya 3 juta dengan konten PNS misalnya gitu. Masih gitu-gitunya tuh. Iya. Kalaupun dokter Gen Z juga ntar kayak dia dokter tapi bikin konten juga di Reels, pasti gitu-gitunya. Bener. Yang penting dia dikenal, ada legasinya gitu ya. Iya, kayaknya Gen Z lebih pengen dikenal dibandingin milenial, tapi itu bagus gitu menurut gue. Jadi semua tuh menunjukkan dirinya kan. Dan niat belajar Gen Z tuh menurut gue lagi keren banget. Makanya sekarang kan investasi semua kan Gen Z lebih melek kayak gitu. Iya, dan sumbernya kan dia banyak gitu. Berarti kayak dia dari YouTube dia belajar, kayak maksudnya semua tuh didengar, ebook seminar juga gitu. Karena kan yang mereka nggak dengar cuma nasihat orang tua gitu. Jadi yang lain bisa masuk dengan gampang. Jadi mending punya mimpi besar walaupun lu nggak nurut sama orang tua ya. Nah kalau milenial kenapa belajar lama? Karena orang tua selalu mendikte itu. Aku mau ikut seminar enggak, tar dulu gitu. Kamu udah sholat belum? Masa banyak nasihatnya. Benar. Kalau Gen Z kan bokap nyokap juga santai gitu, gak peduli, berarti gitu kan. Tapi intinya tadi yang lu bilang lo dream big dan David juga bilang selain mereka kerja, mereka juga invest gitu ya. Tipis-tipis entah 5%, 10% dari pendapatan lo gitu kan. Benar. Menurut lu dengan konsep yang kayak gitu atau struggle yang bentuknya kayak gitu, mereka bisa financial freedom gak menurut lo? Kalau 10% pendapatan menurut gue kurang. 10% kurang ya, masih ya 10% ya. Kurang. Karena kan di awal-awal karir pendapatan lu dikit. Iya benar. Jadi ngumpulinnya lama. Jadi saran gue adalah mungkin kalau lu kerja kantoran atau lu baru lulus kuliah, lu usahain tuh punya usaha sampingan. Tapi lu harus ngasih 100% buat kantor lu nih. Nah setelah lu selesai kerja, malam-malam nih, daripada lu cuma nonton Netflix, lu cari usaha sampingan. I see. Itu komitmen banget sih tapi ya kalau kayak gitu ya. Jadi lu anak muda tuh emang harus komitmen. Baru lu sisihin minimal 20-30% pendapatan. Lo coba belajar investasi yang aman-aman dulu nih. Lo bisa invest di reksadana, lo bisa invest di obligasi kayak gitu. Berarti ada baiknya setelah lo kerja, lo nyari side job ya. Bukan nyari cewek di dating app ya. Bukan. Maksudnya gitu kan. Tapi mungkin bedanya kalau Gen Z biasanya komitmennya selalu tepat gitu ya. Kayak lu dari awal udah tahu kan, lu mau konten saham tuh lu tahu dari umur lu 16 tahun gitu. Jadi kayak passion gue, ini day job gue, passion gue konten saham deh gitu. Benar. Kalau milenial kayaknya terlalu banyak pengambilan passion yang salah gitu. Kayak awal bikin band tuh biasanya tuh, bikin band dulu pasti bikin band. Main skateboard gitu. Main skateboard, clothing ya kan, coffee shop. Wah itu ya benar. Baru akhirnya kayak TikTok kayaknya. Nah kelamaan, udah 29 umur lu, udah 29. Tapi emang petnya kebanyakan gitu sih. Band, ini kalau milenial tuh band fotografi sama clothingan. Fotografi beberapa fotografi. Band tuh semua orang kayak, lu kalau ketemu milenial kayak, gue dulu ngeband Fit. Ya semua juga kayak gitu, angkatan lu gak spesial gitu, maksudnya biasa aja. Malah kalau ada milenial datang lo kayak, gue gak pernah gue bikin band. Anjir demi apa lu gitu. Kalau Gen Z langsung tepat kan, dan suksesnya mudah. Bahkan musisi pun kayak musisi Gen Z tuh lebih cepet naik kayak menurut gue dibanding kayak kalau milenial tuh umur tertentu baru dia nyampe gitu kan. Kenapa? Karena Gen Z tuh tas gitu kerja apa gimana? Dan kayak langsung dia kayak misalnya kayak ya dia
gue mau jadi musisi, gue mau main pop, udah langsung komit. Kalau musisi Indo dia pernah ngeband dulu, sama ini bubar baru nih band yang ini, nah baru sukses gitu. Balik ke dream big lu tadi ya, karena emang gue pengennya kayak gini ya gue kesini aja gitu kan. Kayak gitu tuh. Oke. Lo ingat gak Za, gaji pertama lu waktu entah lu ngonten atau lu kerja apa, atau lu mungkin lu punya band kan dulu kan? Punya. Pas ngeband pertama kali gitu, lu manggung di mana? Ingat gak berapa gaji lu gaji pertama gue, gaji kantoran aja biar jelas ya. Boleh. Dulu gue ngedit 4 juta atau sebulan tuh ya kan. Ngedit apa? Ngedit Premiere. Gue dulu di PH gitu kan sempet kan. Di PH. Terus ya gue habisin buat makan-makan ini aja yang sekitar kantor tapi yang mahal-mahal gitu kan. Biasanya gue di kantin karyawan kan. Kalau lu apa Fit? Berapa gaji pertama lu? Ingat gua pertama kali gue jadi tour guide deh ya. Jadi tour guide. Dua deh. Lu kan tour guide. Lu sempat jadi tour guide. Iya. Sama nanti ini waktu lo into ke keuangan. Iya. Oh, into keuangan. Yang tour guide dulu deh berapa? Tour guide tuh gue dulu 500.000 sehari. Jadi tergantung sama dalam sebulan tuh gue bawa berapa. Seharian tuh, tapi pagi sampai malam tuh. Biasa gue mulai jam 8, kelar jam 3, jam 4 sore. Oke, setengah hari lah ya. Ya, setengah hari. Kadang gue sebulan tuh gue bisa bawa 20 tour lah. Jadi sekitar lumayan lah. 10 juta lah ya. Itu tahun 2017. Gue masih SMA tuh. Gede sih. Jadi gue kalau lagi liburan sekolah, orang liburan gue bawa tour bro. Iya. Lagu ngeditnya 2017 juga itu sama. Iya, 2017 masih berjuang nih. Gue 2016an kayaknya, 2016an gue itu tadi tuh. Iya. Gede itu 10 juta sebulan langsung gitu. Kalau di keuangan, aduh gue udah lupa bro. Berapanya? Dari awal banget. Oh, awal gue. Atau pertama kali lu invest ke sesuatu deh? Oh, gue pertama kali invest tuh modal gue 3 juta dulu. 3 juta? Iya, jadi dari hasil gue kerja, kan gue dulu di sekolah juga jualan ya. Jadi gue jualan nugget, jualan snacks gitu lah. Gokil. Oh, di sekolah jualan nugget. Jualan nugget. Di SMK lu itu? SMK lumayan bro, sehari gue bisa untung bersih 100-150 ribu. Wow, wih gokil ya. Jadi dulu teman gue kerja nih, minjem dong buat beli mendoan gitu. Minjem gue. Karena yang punya duit zaman dulu gue, karena gue jualan gitu kan. Iya. Tapi tadi lu bilang untuk hemat ya Fit ya. Bahkan lu mikir 1000 kali kalau misalkan lu mau beli barang sesuatu. Cuman pasti yang namanya manusia tuh ada needs-nya, ada wants-nya juga kan. Ada kebutuhan, ada keinginan juga. Pasti dong, ya kan. Nah, gimana caranya kalau lu tuh memisahkan dua hal itu? Kalau lu. Atau mungkin persentasenya. Apakah dalam sebulan 10% aja nih kalau untuk keinginan, kebutuhan, sisanya gitu? Kalau gue sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Gue cuma tahu, ini ngomongin sekarang ya. Sekarang tuh gue cari angka nyaman kehidupan gue nih. Jadi gue nyamannya misalkan gue setahun jalan-jalan 2 kali. Terus rumah gue di mana, mobil gue apa. Oke, gue cari zona nyaman gue. Nah, ketemu angkanya tuh. Nah, biasanya penghasilan gue sebesar atau sekecil apapun, pengeluaran gue gak berubah. Jadi lu bikin patokannya sendiri dulu, baru lu jalan gitu ya. Patokan zona nyaman gue. Jadi kalau misalkan penghasilan gue lagi turun, gue harus kerja lebih semangat supaya masih masuk budget gue nih, pengeluaran gue. Keinginannya bisa dapet gitu ya. Iya, kalau keinginan biasanya, ya kalau gue lagi mau apa ya tinggal beli aja sih. Nah itu financial freedom sih. Udah beda Za. Beda kelas sih Za. Dari cara jawab ya kalau gue lagi pengen aja ya beli aja sih. Itu freedom sih. Gak ada planning gimana sih. Kalau lu gimana Za? Atau lu mungkin juga sudah financial freedom, makanya lu tinggal tunjuk aja. Gue sekarang sih lumayan mentingin yang pengen ya. Karena sekarang kayaknya ya kita kerja juga capek dan sering kan. Jadi kalau misalnya cuman ada pengen-pengen tanpa konteks sebenarnya nggak ada masalah gitu sekarang. Kalau dulu mungkin masih nahan-nahan karena ya sadar diri juga kan. Sebenarnya kalau buat anak-anak muda tuh gue saraninnya biasa yang penting lu punya sisa duit buat lu invest. Oke, yang tadi gue bilang minimum 20-30%. 70%-nya mau lu apain suka-suka lu. Oke, berarti gitu. kalau buat lu pribadi nih, tadi kan lu bilang ada zona nyamannya ya. Iya. Ada zona nyamannya itu udah termasuk persenan 30 tadi untuk lu invest. Oh, di luar. Oh, di luar beda lagi. Kayak gimana tuh Fit? Apakah lo gue mau invest reksadana nih, udah ada sekian persen lo sisain gitu ya? Dan atau lo ada tips-tipsnya nggak kira-kira untuk lo melakukan itu tuh gimana? Kalau gue mungkin berapa tahun terakhir gue ada di zona nyaman ya, maksudnya pengeluaran gue nggak naik nggak turun, stabil lah ya. Stabil. Nah penghasilan gue kan naik gitu kan. Nah biasa sisa duitnya banyak tuh. Nah nggak gue pakai, gue invest aja semuanya. Semuanya. Oke. Kan gue udah hidup di zona nyaman nih. Ibarat kan sebanyak apapun duit, makan nasi padang seporsi cukup kan. Oke. 2 porsi kembung juga perut gue. I see.
Kalau gue simpulkan gini salah nggak? Ketika pendapatan lu naik, tabungan lu stay, tapi investasi lu yang naik gitu. Iya. Karena kalau lu tabungan, lu diem di tabungan juga kan kemakan inflasi, sayang bro. Benar. Jadi biasanya gue saranin antara lu pegang mata uang asing ya, yang lebih kuat kayak misalkan dolar, atau lu pegang obligasi kan bunganya lebih tinggi dari inflasi, atau lu cari reksadana yang bagus tuh bisa ngasih lu return lebih gede lagi. Oke. Gitu. Kalau lu biasa gimana? Tadi kan lu bilang misalkan pendapatan lu naik, sisanya lu invest tuh. Lu biasanya ada proporsi pembagiannya nggak? Entah ke reksadana berapa persen, ke falas berapa persen gitu. Lu gimana? Oke, kalau buat zaman dulu gue ya, reksadana tuh karena gue masih muda, kan reksadana, obligasi sama falas tuh resikonya sebenarnya paling gede reksadana. Oke. Kalau obligasi negara kan sebenarnya paling aman. Iya. Nah, kalau lu masih muda, lu harus lebih banyak ke yang lebih beresiko. Oke. Karena kan lu cari return lebih gede. Kalau lu masih muda? Kalau masih muda, tapi semakin reksadana itu jawabannya. Iya, reksadana jawabannya. Tapi kalau lu misalkan umur 50, lu udah punya anak, lu pengen invest buat pendidikan anak lo taruhin di obligasi lebih aman. I see. Jadi tergantung sama musim hidup lo juga gitu. Berarti lu di reksadana sekarang sebenarnya paling banyak. Ada, gue juga ada. Kenapa menurut lu harus high return? Atau nggak tahu ya, gue apakah banyak teman-teman gue yang emang lebih suka cari aman gitu. Iya. Makanya mereka nggak terlalu into ke reksadana. Menurut lu kenapa reksadana justru? Karena gini, kan anak muda tuh resiko lu masih kecil bro. Lu gak punya tanggungan kan. Oke, dan lu sendiri gitu muda ya. Cuma sekali. Muda kan lu ibaratkan energi lu unlimited. Lu gagal lu bisa coba lagi. Lu umur 50 mau ambil resiko, masa anak lu gak makan, anak lu gak bisa bayar sekolah, gak mungkin. Gara-gara lu salah pilih ini. Gara-gara lu salah pilih reksadana, investasi kan iya ada beberapa kan gitu kan. Jadi lu harus belajar dan mulai invest tuh sebenarnya dari semudah mungkin. Kayak gitu. Itu menurut lo? Menurut gue kayak gitu. Ada ini nggak? Ada semacam reksadana yang lo investasiin yang menurut lo ini oke banget gitu? Atau cara-cara lo melakukan reksadana gini itu tuh gimana? Oke, sebenarnya kalau reksadana gue lebih suka reksadana saham tetap ya. Oke. Sama kalau gue taruh duit nganggur tuh di reksadana pasar uang namanya. Oke. Pasar uang namanya. Iya, pasar uang. Karena itu sebenarnya produk deposito juga dan gue bisa cariin kapanpun. I see. Intinya tuh kalau reksadana kan kita menitipkan uang kita ke manajer investasi Betul. kan. Nanti manajer investasi ini tergantung yang lu bilang tadi dia mau invest ke pasar uang atau ke saham gitu. Benar. Kan? Jadi kita nggak milih sendiri ya, itu udah ditentuin sebenarnya. Ya itu simpelnya kayak gini bro. Reksadana tuh lu kayak Jakarta Bogor lu pakai supir. Kalau lu beli saham sendiri, lu kayak Jakarta Bogor nyetir sendiri. Oh, tinggal lu pilih aja yang mana gitu ya. Kalau lu nggak bisa naik mobil, masa lu nyetir sendiri? Bahaya. Nabrak dong. Oh iya ya. Atau lu ada kebutuhan hal-hal lain yang harus lu kerjain dari Jakarta ke Bogor gitu kan. Exactly. Mending lu reksadana aja gitu kan. Kalau lu terlalu sibuk, lu nggak punya waktu untuk ngehandle itu, ya reksadana jawabannya. I see. Apalagi keuntungannya Fit menurut lo? Karena udah pasti kalau misalkan lo reksadana, angkanya itu kan lebih pasti ya. Maksudnya dibanding kita main saham sendiri kan. Benar. Fluktuatif, bisa jadi lebih gede atau bisa jadi lebih kecil juga gitu kan. Kenapa menurut lo reksadana? Lebih aman juga sih bro. Lebih aman. Karena kalau kita investasi kan, lo tuh jadi kayak ada konsep namanya compound interest, bunga berbunga. Oke. Nah prinsip nomor 1 adalah lo jangan pernah kehilangan uang. Nah kalau orang nggak ngerti apa-apa terus mereka invest asal-asalan, hilang duitnya cepet. Jadi lebih baik lo serahin sama orang profesional yang mereka udah terbiasa. Makanya lo beli reksadana kayak gitu. Oke. Di angka berapa mulai worth it buat main reksadana menurut lo Fit? Nggak ada minimum sih menurut gue. Nggak ada minimum ya? Jadi mulai secepat mungkin. Karena anak muda tuh invest bukan buat cari duit sebenarnya bro. Tapi yang penting lo ngerti dulu konsep investasi itu buat apa. Oh iya bener, nanti ketika lo udah nyayur baru lu ini. Kan karir lo nggak mungkin stuck di UMR dong. Lo akan naik jadi head division. Dan sebenarnya gitu. emang nggak tahu ya apakah memang awal-awal udah harus rugi atau at least tadi tujuannya adalah biar lu ngerti. Jadi apapun yang terjadi ya yang penting lu belajar gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Tapi kalau lu taruh di reksadana kan yang handle profesional. Kemungkinan lu rugi jauh lebih sedikit daripada kalau lu nyoba-nyoba sendiri kayak gitu. Iya sendiri-sendiri sih serem ya, takut ya. Pasti Iya. Itu untuk Gen Z berarti lu sarankan banget untuk lu invest sedikit pun gitu ya. Karena sebenarnya kan gini, di zaman sekarang tuh ini berhubungan sama mental health juga ya Zaya. Katanya orang-orang tuh mending work life balance. Betul. Atau orang-orang tuh yang penting hidupnya happy gitu. Yang mana jadinya sekarang tuh anak-anak Gen Z mending gue nonton konser dibanding gue nabung KPR gitu kan.
Nah itu menurut lu gimana Fit? Apakah memang di era sekarang tuh ya kebahagiaan lo harus konsumtif dengan lo konser, lo jalan-jalan, sehari sekali harus lo ke coffee shop gitu. Menurut lu gimana? Kalau gua ngelihatnya sebenarnya kayak gini. Emang kan inflasi lagi tinggi ya, harga rumah mahal bro kan. Iya benar. Jadi mereka mikir kayak gini. Aduh gua gak akan kebeli rumah juga nih. Iya. Daripada gue capek-capek nabung, ujungnya gue kecewa gak kebeli, konser aja ya udah deh. gue habisin buat konser aja. Oke. Ntar tidurnya di konser gitu. Tidurnya di backstage aja. Gimana cara lo menghilangkan sifat konsumtif itu? Iya. Berinvestasi. Justru itu akan menghilangkan. Karena lo akan melihat uang tuh bukan sebagai voucher yang harus lo habiskan. Tapi lo akan melihat uang tuh sebagai alat untuk freedom nantinya. I see. Itu menarik banget sih. Iya. Bukan voucher ya. Bukan tapi voucher yang ini harus lo habisin. akan menjadi senjata gue untuk ini lagi. Karena kalau Gen Z pikiran lagi. kan, gaji gue 10 juta, pengeluaran 4 juta, 6 juta buat konser nih. Nah, benar. Harus habis kalau mereka Iya. Iya sih. Yang sering terjadi sih seperti itu. Seringnya ya. kayak gitu. Iya, Kalau menurut lu gimana Za? Apakah memang ya udah emang mau gimana lagi Gen Z emang gitu? Apa gimana? Atau kan memang ya keuangan memang ya penting. Tapi konser juga mungkin kalau lo emang belum bisa tinggalin, seenggaknya lo misalkan kayak konser JCJ, jadi masih ada money, lo masih keinget lah dikit, atau Naif uang lagunya ada kan, jadi udah lo ke konser tapi lo oh iya ya duit men gitu. Iwan Fals gitu kan. Iwan Fals beri aku uang kan. Nah, iya. Atau ya udah minimal misalnya festival nih. Kayak Hindia rumah ke rumah kan lo kayak iya ya nyicil rumah kapan ya. Nah, lo pilihnya kayak gitu jangan yang Ali jangan tuh instrumental soalnya jarang gak ada pesan-pesannya kan. Berarti selera kita menentukan juga ya. Kita kayak God Bless tuh tonton kayak rumah kita sendiri. Oh iya rumah gue gimana? Nah, akhirnya lo kepikiran buat investasi. Bener. Paling kayak gitu ya kalau mau dapat dua-duanya. Oh berarti saran dari lo lah kalau misalkan emang lo mau menghindari perilaku konsumtif tapi lo masih pengen konser, ganti ini tes lo ganti. Rundown aja. Lo pilih yang masih menginginkan lo akan investasi gitu misalnya. Atau lo dengerin musik-musik yang gak bikin lo boros gitu ya. Iya, gak bikin lo boros. Bener sih. Itu biar secara secara alam bawah sadar gak bikin lo boros kan. Lo datang ke festival Lesya Gido kan kayak angkat sekali lagi gelas muka, lu malah beli minum kan malah boros gitu ya kan. Tapi ini kan kita sama-sama sering banget bekerja sama atau bersinggungan sama Gen Z ya. Lo di tim lo juga sering banget gitu kan. Menurut lo untuk Gen Z di zaman sekarang apakah memang benar Gen Z itu harus punya pekerjaan lebih dari satu biar dia tetap bisa survive gitu? Lo dulu Za. Mungkin tergantung pekerjaannya juga. Benar. Ya apa ya, maksudnya kalau lu misalkan lu dokter gitu, lu astronot gitu, udah satu aja menurut gue cukup itu. Jangan banyak lagi ya. Jangan itu udah cukup. Tapi kalau lu kayak ya sosial media spesialis kayaknya bisa dua lah gitu. Misalkan lu kayak copywriter bisa dua lah gitu ibaratnya ya kan. Copywriter dan apa atau copywriter di A dan di B iya, gitu. Iya bisa juga ya kan. Misalkan lu kayak kan banyak juga kita misalnya di stand up yang kayak dia ghostwriter memang di beberapa, ya dia nggak hanya satu media atau satu channel doang nih, dia ada beberapa gitu. Karena kan WFH kan. Iya. Kalau milenial dulu kan WFH belum terlalu banyak, jadi kan kalau nggak mungkin 2 job kan jalan-jalan kan. Jadi gue setuju sih Gen Z banyak job dan ya Gen Z berkonten sih gue lebih setuju lagi sebenarnya. Gen Z berkonten. Sebagai side job atau justru kalau emang lu bisa fokus ngonten kayak lu nih Za? Iya kalau bisa ngonten fokus ya fokus. Jadi kan side job day job lu udah bukan ini bagian lu lagi, kasih ke orang lain gitu yang lebih membutuhkan ibaratnya kalau menurut gue. Jadi day to day lu kalau emang lu bisa dan lu konsisten konten yang konten terus. Side jobnya lu cari lagi yang lain gitu. Iya, dan day job lu yang lama kan jadi slot baru buat orang lain gitu ibaratnya kan. Buat mungkin ada junior lo yang lebih membutuhkan apa gimana. Kalau lu gimana Fit? Apakah memang harus banget nih Gen Z punya pendapatan lebih dari satu tempat? Kalau gue ngeliatnya selama lo kerjaan lo di kantor utama itu nggak terganggu, ya terserah lo gitu loh. Karena kan sebenarnya mimpi orang beda-beda ya. Gue kan nggak tahu nih orang mau jadi apa. Jadi ya yang penting jangan pernah gigit tangan yang ngasih lo makan. Kalau gue prinsipnya gitu. Jadi jangan gara-gara misalkan lo adalah seorang dokter gitu, terus karena lu tiktokan pasien lu diemin gitu ibaratnya. Itu nggak boleh. Iya. Jadi atau kalau lebih general lagi, kalau lu kerja di kantor, ya kerjaan kantor lu kelarin. Jangan sampai ganggu kebutuhan dari kantor lu gitu kan. Performance lo sama prioritas jangan keganggu. Iya. Gitu. Karena lu masih makan dari situ gitu kan. Menurut lu penting nggak untuk
naiknya pendapatan tuh lu investasi gitu. Selain lu punya side job misalkan. Menurut lu Fit? Ya menurut gue penting banget. Jadi investasi tuh anggap aja lo lagi ciptain cloningan diri lo. Oke. Cloningan diri lo. Jadi lo bekerja, masa duit lo tidur. Jadi lo kerja, duit lo harus ikut kerja juga. Jadi duit lo ini harus jadi second source of income. Jadi sumber income yang kedua. Oke. Karena kalau lo kerja sendiri, lo kerja sekeras apapun, lo cuma punya paling berapa kerja sehari? 8 jam. Kalau lo gila banget 12-14 jam. Tapi duit lo 24 jam muter. Menarik sih. Ini membuat apa ya? Membuat konsep melihat uang tuh jadi emang gak cuma alat tukar atau tadi lu bilang voucher. Iya. Berarti memang uang tuh harus lu lihat sebagai sebuah alat. Bukan harta, tapi alat ya. Alat biar uang itu kerja sendiri, nge-cloning diri dia sendiri juga. Karena sebenarnya gitu kan? financial freedom itu kan kalau kita mau ngomong seriusnya ya, itu kan kondisi di mana ketika hasil dari uang lo nih, hasil dari investasi lo, udah nge-cover seluruh biaya dan gaya hidup lo. Itu baru namanya financial freedom. Itu the real financial freedom. Jadi kayak misalkan lo punya di obligasi banyak banget nih, sekian puluh miliar. Lo setiap tahun dapat 5 miliar gratis dari obligasi. Ya, lu hidup dari sana, lu financial freedom. Benar. Konsepnya kayak gitu sebenarnya. Nanti ya kalau misalkan emang lu masih tetap mau kerja untuk diri lu sendiri Fun gitu kan. aja, Baru untuk uangnya. Itu baru ngomongin passion. Iya benar. Jangan gak berduit, gue pengen kerjaan passion gue. Nah kalau milenial gitu tuh belum punya duit kayak passion gue apa ya? Ya nanti dulu. Lu ada modal apa gitu ya? Benar. Kalau di Gen Z, menurut lu gimana? Apakah memang ya kalau Gen Z zaman sekarang balik lagi kalau misalkan lu mengutamakan happy gitu ya. Ya gue mending beli HP baru tiap tahun atau tiap 2 tahun gitu ya. Atau gue mending ke coffee shop. Tapi ujung-ujungnya nggak nabung kan? Ujung-ujungnya duitnya habis lagi gitu. Perlu nggak menurut tuh Gen Z tuh invest? Atau mungkin lu sendiri ada keinginan untuk invest gitu? Gue ingin banget sebenarnya. Mungkin karena gue belum tahu step-stepnya. Atau memang mungkin tahap gue belum sampai situ. Kayaknya kan gue mungkin perlu kalau ya udah agak freedom dikit, udah agak longgar tapi penghasilan sama, barulah kita bisa mikir strategi lain apa gitu kan. Nah kalau kayak tadi ganti-ganti gadget, menurut gue kayak selama itu lu butuhnya, kalau misalkan lu emang TikToker Gen Z nih, ya lu pindah dari 15 ke 16 Pro Max ya wajar. Itu akan membantu produksi lu, bantu lu ngedit bla bla bla. Tapi kalau lu cuman perkara RAM-nya lebih gede bla bla bla, itu mah kayak sayang-sayang gitu ya ibaratnya ya kan. Ya berarti balik lagi ke lu sebenarnya butuh apa enggak gitu ya. Kayak lu ganti mobil setahun sekali, kalau emang konten lu kayak Fitra Eri ya bagus, lakuin terus kayak gitu. Emang perlu gitu kan. Benar. Tapi kalau konten lu relationship tapi yang ganti-ganti mobil kan salah kan. Kalau ganti-ganti pacar? Bener, karena relationship konten lu. Iya, jadi kayak kali ini cewek pelit, besok cewek apa, itu baru betul. Bener sih, bener. Zaza, itu HP lu getar. Oh, kenapa tuh? Oh iya, ini gue ada notification dari ini Octomobile yang mengingatkan untuk jadwal investasi gitu. Oh, berarti tipis-tipis udah mulai juga loh. Tipis-tipis udah mulai belajar lah ya kan. Walaupun kayak tadi dulu bilang ya masih banyak gak taunya juga. Masih banyak gak taunya dan masih banyak bertanya-tanya juga ya kan. Tapi gue setuju sama itu karena balik lagi yang tadi Fit. Kalau misalkan lu nggak tahu, tapi lu mau nggak tahu sampai kapan gitu. Yang penting mulai aja dulu kan. Mulai aja dulu. Yang penting lu pelajarin dulu sambil ya kan lu bisa invest di reksadana gitu-gitu kan. Ya sambil duit lo muter, lo juga sambil belajar lagi gitu. Iya. Mungkin susahnya investasi kayak karena kayak gue ketemu banyak orang gitu, orang berduit yang sarannya tuh lain-lain gitu. Kayak gue ketemu si A nih kayak mending lu bla 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 bla. Banyak perspektif jadi bingung gitu. Iya, kayak kesinilah ketemu Bang Adri kayak lu mendingan duitnya dipakai buat ini gitu kan. Dan gue kadang suka gampang goyang Fit gitu. Ini gue ngobrol ini nih. Gue gue belajar reksadana. Tapi tahu-tahu gue malam pergi ketemu yang lain kayak enggak, lu beli aset aja. Iya sih, beli aset aja gitu. Gampang banget tergoyahkan lu kalau soal investasi gini. Menurut lu gimana tuh solusi Fit? Solusinya sebenarnya coba semua aja bro. Apa emang reksadana ini udah lumayan fix yang paling pas lah buat orang kayak kita gitu? Nah kalau lu masih nggak tahu nih, mending duitnya lu split 50-50. 50 tahun nih aman, duit lu gak bakal hilang. 50 tahun ya lu ya go ahead, lu cobain apa yang lu mau. Oke. Nekat-nekat aja ya. Karena lu gak akan pernah tahu sebelum lu coba. Oke. Kan orang ntar ngomong, lu harus bisnis restoran, lu harus bisnis ini.
Tapi kan kalau lo coba semua gagal semua juga duit lo hilang. Iya. Jadi paling aman adalah ya 50% lu taruh di aman, 50% ya lu coba lah. Gitu, biar lu gak penasaran. Benar. Tadi saran lu juga Fit, kalau misalkan Gen Z itu di zaman sekarang, benar, lo harus lo harus memperhatikan juga pekerjaan lo di kantor atau pekerjaan lo yang emang field tuh lah. Tapi ada side jobnya juga. Nah itu kadang-kadang bikin Gen Z atau mungkin gue ada kebingungan, misalkan apakah itu membuat gue jadi orang yang generalis gitu. Karena jadi gak fokus. Ada fokus yang kebagi antara kantor walaupun terpenuhi gitu ya, sama fokus gue harus invest gitu. Nah menurut lu itu hal yang baik gak untuk jadi generalis? Atau mungkin ya lu sebenarnya mengusahakan diri lu jadi spesialis aja, jadi satu hal aja gitu. Menurut lu gimana? Nah gue tuh kalau ngeliatnya kayak gini, lo gimana caranya jadi spesialis tanpa lo jadi generalis dulu? Benar, dari basicnya dulu gitu ya maksudnya ya. Karena kan sebenarnya anak muda, lu punya waktu, lu punya tenaga, lu bisa ambil resiko, lu justru harus coba banyak hal. Jadi lu sebenarnya harusnya jadi generalis dulu. Awalnya nih. Mulainya, iya. Karena gue udah pernah jualan nugget, gue udah pernah jadi tour guide, gue udah pernah trading saham, gue udah pernah jadi pebisnis. Akhirnya gue tahu nih, gue udah pernah jadi influencer. Akhirnya gue tahu, oh ini cocok buat gue, ini nggak cocok buat gue. I see. Setelah gue nemu apa yang cocok buat gue, barulah gue dalamin di situ. Oh ternyata gue suka jualan ya. Gue belajar deh jualan. Iya. Kayak gitu. Mungkin yang terjadi sama Gen Z adalah mereka hanya melihat apa yang mereka lihat, dan mereka lihat adalah langsung spesialis. Betul. Gitu kan. Karena Gen Z itu terlalu sering membandingkan punggung mereka sama panggung orang lain. Nah punggung mereka. Iya kan behind the scene. Sama panggung orang lain. Gokil. Nah, kalau Instagram kan panggung orang lain bro. Benar. Gak mungkin lo post, aduh anak gue kecepirin. Iya benar. Tapi itu pasti yang Gen Z. Kalau pas malam dia punggung mereka sama pinggang orang lain gitu. Udah disenop soalnya. Bener. Pagi mikirin panggung, malam ngeliatin pinggang ya gimana mau investasi kalau kayak gitu. Dua-duanya realita sih. Dua-duanya realita kan. Lu pernah gak di titik lu gak punya duit atau titik tersusah, lowest point of your life? Lu gimana Fit? Secara finansial ya. Secara finansial. Gue ya. Secara finansial. Di umur 15 itulah mungkin pas lu mencoba untuk tour guide ya. Sebelum itu. Sebelum gue tour guide bahkan ya. Duit gue cuma 100.000 bro. Itu hasil gue nabung uang jajan. Ini umur? 15. Oke. Jadi gue dulu dapat uang jajan tuh sehari 5.000. Oke. Gue tabung, gue kumpulin. Kok kalau 5.000 tahun berapa itu Fit? 2016. Oke, 5.000 sehari. 5.000 sehari. Ya, di luar ekstrim, sih lumayan di luar ekstrim bensin. Gue kan naik motor 10.000 seminggu ya kan. Terus gue mikir, kok teman-teman gue bisa ke mall makan bakmi GM, gue cuma dapat kuahnya doang bro. Saking gak punya duitnya gue minum kuahnya doang tuh. Wah gue kesel kan, gue harus ngapain ya? Gue cari-cari. Oh ternyata temen gue doyan snacks, maksudnya suka makan snacks. Gue jual aja snack. Nugget. Cemilan gitu. Nah, dulu tuh gue bener saking susahnya sampai temen gue ada yang uang jajan sehari 50.000. 10 kali lipat. 10 kali lipatnya gue. Oh dia makan bakmi GM nikmat banget depan gue gitu kan. Gue mau minta gak enak. Terus dia ngeliat gue, ini lu minumnya kuah gue. Anjir. Ada sesusah itu bro. Ada empatinya tapi empatinya kurang ini juga ya. Jadi nah sekarang kayaan lu apa dia Fit? Jauh lah. Kurang ajar terus. Ya jadi saking susahnya tuh sampai motor gue kalau lagi lampu merah hujan mogok bro. Ya itu susah sih. Iya sih, bisa dibilang ya. Wah pokoknya gue udah ngelewatin banyak masa-masa sulit lah. Berapa lama itu fase goceng per hari sebelum dari goceng ke nugget tuh berapa lama tuh? Setahun. Wah lumayan ya. Lumayan lama. Setahun. Itu apakah itu jadi faktor utama motivasi lu untuk berubah jadi lebih baik gitu? Oh iya bro. Atau masih banyak faktor lain? Sebenarnya faktor utamanya adalah gue capek lah gak punya duit. Oke. Jadi biasa orang tuh bisa berubah kalau lu tuh udah capek sama hidup lo gitu kan. Iya. Gue tuh udah capek. Terus gue ngeliat juga kasihan nyokap gue jualan. Kan dulu nyokap gue tuh jualan nasi kuning, jualan risoles gitu-gitu bro. Jadi gue kasihan ya gue akhirnya aduh sebagai anak laki gak tega lah. Jadi gue berusaha meringankan beban nyokap gue juga gitu. Ya makan kuah sendiri tuh udah pukulan yang cukup kuat sih untuk berubah sebenarnya ya. Kayak sih. Lu juga mikir kiri Fuyung Hai gitu kan. Iya kanan Ifumi nih. Iya depan bakmi jamur gitu. Jamur. Kenapa gue cuma kuah doang nih? Itu menarik untuk lu bilang tadi manusia tuh bakal berubah kalau misalkan udah capek sama hidupnya. Iya. Menurut lo yang terjadi adalah kedepannya tuh dia bakal nothing tulus atau malah jadi hard worker menurut lo? Iya. Sebenarnya nothing tulus tuh buat gue keren. Karena lo kalau di bawah, lo nggak bisa kemana-mana lain selain lo ke atas. Karena ya udah paling bawah udah gak ada yang lulus lagi kan. Iya. Jadi orang-orang yang justru berpikir bahwa hidup ini nothing tulus, gue harus ambil resiko. Nah biasanya cerita-cerita kayak gitu yang bikin orang tuh dari nggak punya apa,
sampai sukses tinggi. Gila. Iya. Benar. Kalau lu gimana, Za? Lowest point of your life. Ya. Nah, gue mungkin nggak mau menjual cerita susah-susah yang berjuang banget ya, karena ya gue juga jadinya MLM ini. Iya itu top leader sama saya. Jadi kayak gue mungkin nggak sampai, tapi umur gue mungkin kayak kuliah. Ini kayaknya selisih gue DO. Jadi kan gue sempat di DO dari kampus terus kuliah lagi. Nah di selisih ini itu kayak gue mencoba-coba. Jadi kerjaan gue videographer tapi nggak menentu. Tapi gue minta duit jajan tuh udah malu. Nah di situ. Jadi sebenarnya duit ada nih. Di rumah mah makanan ada, AC kamar ada. Tapi kayak kalau gue mau keluar kayak untuk kayak minta duit dong buat jajan, itu udah gak enak. Lu sebagai, lu masih milenial kan, Za, hitungannya? Masih milenial. Menurut di milenial tuh banyak yang sandwich generation. Betul. Teman-teman lu juga banyak. Teman-teman gue juga banyak. Nah tapi mungkin beberapa Gen Z itu masih ada yang sandwich generation juga kali ya. Iya. Ada semacam tanggung jawab dia untuk menghidupi orang tuanya. Mungkin lu relate ya. Gua sandwich generation juga soalnya. Fit ya. Karena dulunya kekurangan. Benar. Dan jadi lu butuh ngebantu orang tua lu gitu kan. Terus ya nanti di bawah juga harus bantu. Entah lu punya keturunan segala macam. Benar. Sepenting apa berarti menurut lu investasi untuk orang-orang yang masih dalam keadaan seperti itu? Kalau sandwich generation. Atau ya sebelum investasi emang yaudah hard work dulu deh. Cari duit yang banyak sesuai apa yang lu kira lu bisa dulu. Baru nanti belakangan investasi. Menurut lu gimana? Jujur hard work dan investasi itu dua kata yang gak seharusnya lo pisahin. Jadi hard work itu bare minimum. Itu mah harus gitu. Iya. Jadi kan ada suka perdebatan Gen Z, gue mending kerja cerdas daripada kerja keras gitu. Lu harus dua-duanya sebenarnya gitu. Lu keras juga, cerdas juga gitu. Cerdas juga. Jadi itu bare minimum. Tapi kalaupun lo sandwich generation, jangan anggap itu sebagai beban. Anggap itu sebagai kesempatan lo tuh lagi bantu orang. Berarti perspektif lagi ya. Ladang pahala, bro. Benar. Memang sih bener sih. Biar orang tua lo anggap beban, jangan kayak gitu. Iya, mindset berarti kan. Lu jangan lihat itu sebagai beban, tapi gimana caranya lu tetap bisa ngidupin mereka. Justru kalau lu gitu emang orang baik, niat lu baik, rezeki tuh selalu ada, bro. Nggak mungkin nggak ada. Ibaratkan ya rezeki dititipin lewat lo lah. Oke. Gue punya satu game nih, Za, sama David. Judulnya, lu mungkin udah tahu ya, Za ya. Two Truths, One Lie. Jadi ada 3 kalimat. Ada 2 yang benar sama 1 yang salah. Lu nanti tebak mana yang salah dari gua. Kalimat pertama. Gua suka banget nonton film. Lu suka banget nonton film. Gua suka banget nonton film. Kalimat kedua gua adalah saldo ATM gua kurang dari 5 juta. Saldo ATM lu kan dari 5 juta. Kalimat ketiga gua adalah Ariel Tatum mantan gua. Wah, mana yang benar? Susah banget nih. Berat nih. Lu percaya? 3 lah pasti lah. Mana mungkin 3. Mungkin lo mantan Ariel Tatum. Benar 3. Sangat plot twist sekarang. Oke, lu Fit, apa Fit? Gue pokoknya ada Ariel Tatumnya bohong aja. Oke. Gue suka gue fans Bruno Mars. Oke, lu fans Bruno Mars. Pacar gue sekarang mantan JKT48. Aduh. Yang ketiga, saldo rekening gue di bawah 100 juta. Yang ketiga udah pasti sih menurut gue. Gue sih yang ketiga. Pasti dia kartunya ada banyak dia tapi kan. Ntar ya, yang pertama lu fans Bruno Mars. Fans Bruno Mars sih dengan maksudnya gini ya, kayak dia investasi uang emas Bruno Mars ada treasure gitu. Jadi kayaknya masih masuk tuh ya. Kayaknya bukan itu nih. Gara-gara treasure lu ngefans gitu ya. Iya. 2 deh yang JKT kayaknya ngibul menurut gue. Ngibul ya. Apa Fit? Yang ketiga nih. Yang ketiga. Saran untuk para Gen Z. Selain tadi kita udah sepakat ya. Kalau kerja keras tuh bukan pilihan tapi keharusan. Iya betul. Selain itu lu ada saran gak untuk Gen Z dalam bekerja tuh seperti apa? Cara Gen Z untuk bekerja itu adalah ya. Mungkin ya dari tadi udah kita bahas ya, untuk kayak jangan terlalu sering berganti-ganti kapal, ibaratnya kayak lo habis ngeband tahun depan lo ngapain dan yang tadi itu bagus juga tuh yang kata David, kayak ya passion mah nanti kalau lo udah settle baru lo mikirin passion dah. Itu kayaknya kesalahannya si milenial, malah nyari passionnya dulu gitu, pengen buat hidup dari passion kayaknya. Jadi kayak saran gue kayaknya itu aja kalau kepada Gen Z. Oke, kalau lo gimana Fit? Gimana menurut lo? Kalau gue ngelihatnya Gen Z tuh jangan terlalu mood swing lah.
Oke. Jadi mental health penting, tapi jangan terlalu jadiin itu alasan lo males. Iya. Oke. Dan jangan lu manifest juga ya. Iya, jadi etos kerja lo harus dibenerin dulu. Terus lo hidup harus sederhana dulu ya. Sisa penghasilan lo tabung, lo investasi ya di tempat-tempat yang tadi kita udah obrol dari tadi. Nanti ketika lo udah di level yang cukup nih, misalnya lo udah di level yang lo mampu untuk beli ini itu, baru lo boleh deh nikmatin. Oke. Jadi jangan nikmatin di depan, nikmatinnya belakangan. I see. Gitu. Di ujung ya, di ending. Di ending. Ya manisnya di akhir gitu ya. Manisnya di akhir. Menarik. Gitu sih. Oke, berarti gua simpulkan kalau lu kerja tuh udah pasti kerja keras. Wajib. Harus tuh bare minimum Itu ya. bukan minimum, pilihan ya. bukan pilihan. Dan memang di zaman sekarang kayaknya kerja juga nggak bisa satu ini ya, nggak bisa Iya. satu field doang atau ya kalau lu udah spesialis boleh, tapi ya setelah lu spesialis pun lu profesional bidang itu pasti ada beberapa hal yang lu investasi di mana Benar. untuk Betul. menjaga keuangan lu sendiri Iya, gitu betul, kan. penting itu. Betul. Dan kalau untuk Gen Z ya udah pasti jangan idealis untuk jadi spesialis dulu. Benar. Kalau lu bisa bagus, kalau misalkan enggak ya jangan dipaksain gitu kan. Generalis dulu kayak tadi. Generalis ya, dulu iya. aja, Benar. pelajaran yang basic-basicnya dulu aja gitu ya. Dan jangan lupa nih buat lo semua, lo pakai Octomobile buat investasi tuh kayak Ozat. Yoi, Octomobile. Fit, lo nih di saat lo sekarang, Iya. apa yang mau lo sampaikan ke diri lo yang dulu sebelum lo melek dengan investasi? Diri gue yang dulu sebelum melek investasi. Ya gue akan ngomong lu harus mulai invest. Maksudnya lu harus belajar tentang keuangan sedini mungkin. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Buat diri gue zaman dulu, ya lo tetap dengan etos kerja lo. Nanti udah di level setinggi apapun, tetap dengan kedisiplinan lo. Tetap dengan prinsip menunda kesenangan. Dan tetap dengan prinsip investasi. Oke. Kalau lu gimana Za? Apa yang mau lo sampaikan ke diri lo yang dulu ketika di keadaan finansial lo sekarang nih? Stop gadai kamera. Yang pertama tuh. Tuh kamera dari bapak lu, bukan duit lu sendiri gitu kan ibaratnya. Mending lu pakai tuh kamera untuk bikin TikTok tuh di umur segitu. Gitu harusnya kalau gue boleh. Iya, atau bahkan investasi gitu ya. Nih buat lo juga nih, hari gini duit lo juga harus bekerja. Nggak cuma diem aja tuh kata David tadi bener ya. Masa duit lu tidur tadi katanya kan. Jadi duit lo juga harus kerja. Yuk get well soon barengan sama gue. Wah mantap. Get well soon. Get well soon. Oke, thank you banget David. Thank you, ngobrol-ngobrol, thank you banget. Thank you.